Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Karena bahagia orang mendengar nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami siap Tuhan berbicara pada kami. Yang siap boleh berkata amin. Silakan dulu, Tuhan memberkati. Haleluya, shalom. Kita sudah hampir di penghujung tahun 2023. Nanti kita akan adakan acara mengakhiri dengan baik tahun 2023. Kita siap juga memulai hari yang baru di tahun 2023. Haleluya. Mari pastikan kita untuk bahkan ini lagi tentang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Haleluya. Memang saudara sudah hafal, bangun tidur pun sudah hafal ayat ini, tapi bukan soal menghafal. Apakah itu terjadi sudah pada kita? Karena firman itu bukan sekedar teori kata-kata. Melakukan firman Tuhan itu tidak mungkin walaupun kita mau. Makanya kalau orang belum lahir kembali, secara rohani tidak berfungsi alias mati, kata Alkitab. Makanya kamu harus dilahirkan kembali agar kita bisa melihat kerajaan Allah. Haleluya. Nah, orang yang bertobat, percaya Yesus, percaya Injil, dia masuk melihat kerajaan Allah. Lalu kita harus hidup dalam kerajaan Allah. Nah, untuk kita tahu bagaimana hidup dalam kerajaan Allah, maka disuruh kita dalam Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Kalau nggak dapat, yang worship biasanya, karena ini urgensi tadi. Haleluya. Kalau nggak dapat, worship balikkan, munculkan aja ayat-ayat. Oke. Matius berapa tadi? Ayo kita baca lagi sampai betul-betul bukan hanya hafal tapi masuk di roh kita, di alam bawah sadar kita. Mari kita baca 3 ya. Tetapi carilah belum semua ya. Matius berapa tadi? Ya, ulangi. Kita baca yang bisa membaca. Sini juga ada muncul 3-2 ya. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang mencari akan mendapat, yang meminta akan menerima, yang mengetuk pintu itu akan dibukakan. Jadi cari, ketuk, minta, itu tindakan iman. Kalau kita percaya, maka apa yang kita minta cari dapat. Haleluya. Jadi mencari, mengetuk, meminta itu tindakan iman. Iman yang hidup, iman yang bekerja, iman yang aktif. Ya, sepeda motor baru dibeli bagus tapi nggak aktif, nggak ada gunanya. Imannya mantap luar biasa, firman diyakini tapi tidak digunakan, nggak ada artinya. Jadi iman harus disertai perbuatan. Maka kalau kita percaya, maka kita harus mencari. Kalau kita percaya, maka kita harus meminta. Kalau kita percaya, maka kita harus ketuk pintu supaya pintu dibuka. Nah, kita belajar hari ini mencari, karena yang mencari pasti dapat. Kenapa kita mencari? Karena alasan pertama, karena kita percaya. Dan
dan bertindak karena percaya. Kenapa kita mencari? Karena kita butuh. Apalagi di sini yang disuruh kita cari dahulu kerajaan Allah. Kenapa Tuhan bilang cari dahulu kerajaan Allah? Karena hidup dalam kerajaan Allah dengan hidup di luar kerajaan Allah itu berbeda. Orang yang hidup dalam kerajaan Allah, maka kehendak Tuhan, kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan yang terjadi. Dan Tuhan yang berkuasa penuh. Dan kita tahu Tuhan hebat, luar biasa. Tiada yang mustahil baginya. Haleluya. Kalau kita nggak hidup dalam kerajaan Allah, maka kita hanya mengalami di dalam hidup kita realita dunia ini. Kalau dunia susah, ikut kita susah. Jadi kita ada sekarang hidup dalam realita dunia atau hidup dalam realitanya Tuhan. Hidup dalam realita kerajaan Allah. Oh, itu dua hal yang berbeda. Kenapa kita disuruh hidup oleh roh, hidup oleh iman, supaya kita hidup tidak dikuasai atau hidup dengan realita dunia. Memang kita di dunia, tapi kita tidak hidup dalam realita dunia. Kenapa? Pertama, 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-19 katakan, dunia ini dikuasai si jahat, si iblis. Artinya iblis berkuasa, masih punya kuasa di dunia ini. Kata dunia itu berhubungan dengan hidup kita secara fisik, cara berpikirnya, polanya, semuanya, realitanya. Jadi ada orang hidup menurut realita dunia, tetapi ada orang yang hidup menurut realitanya Tuhan, realitanya kerajaan Allah. Apa itu artinya realita? Bukan realita enggak? Iya. Ada bahasa-bahasa apa sih ke depan kita kan? Ke depannya nanti agak campur bahasa Inggris ya kan? Karena kita mau jadi go internasional. Haleluya. Kalaupun nggak tahu, pokoknya tanya nanti rumah dengan Bapak ini. Ya harus begitu. Amin. Belajar harus begitu ya. Kenyataan, realita itu kenyataan yang terjadi real. Jadi apa yang kita alami itu ada secara realita dunia atau secara realitanya kerajaan Allah, realitanya dalam Tuhan. Beda. Nah, saya contohkan, dia penyakit kanker stadium 4 parah. Lalu dokter dengan segala pengetahuan yang dipelajarinya, lalu akhirnya menemukan penyakit ini dan dia diagnosa dan dia selidiki dengan ilmu pengetahuan yang pasti di dunia tapi belum tentu pasti dalam kebenaran, menemukan bahwa si orang ini tidak bisa disembuhkan. Dan menurut ilmu pengetahuan paling 3 bulan paling lama dia bertahan, setelah itu meninggal. Dan itu ada bukti-buktinya, ada realitanya, ada penelitiannya, bukan asal dibilang-bilang. Dia sudah belajar puluhan tahun khusus menyelidiki perkembangan penyakit dan sebagainya. Lalu akhirnya dikeluarkanlah hasil, sudahlah Pak, Bapak sudah parah. Ya, tinggal berdoalah. Ini hanya mujizat Tuhan kalau Bapak mau sembuh. Kalau menurut penelitian kami, menurut diagnosa kami, 3 bulan paling lama Bapak akan meninggal. Dan itu bisa dibuktikan secara ilmiah, secara ilmu kedokteran, secara realita dunia. Itu kita nggak sangka. Tetapi dia juga kalau dia orang yang beragama, dia bilang tinggal Bapak, Ibu, atau saudara bisa sembuh kalau mujizat Tuhan. Artinya ada alternatif lain, ada pilihan yang lain. Kalau realitanya Tuhan, kalau Tuhan yang buat, menurut realita ilmu pengetahuan di dunia, paling 3 bulan paling lama. Nah sekarang kita hidup menurut realita dunia.
atau menurut hidup oleh iman atau realita di dalam kerajaan Allah? Bagi kita, yang benar itu mana? Kata dokter atau kata Tuhan? Tapi banyak orang menganggap kata dokter itu kebenaran, realita dunia itu kebenaran. Tapi sebenarnya kebenaran bukan fakta realita dunia, walaupun itu tidak kita katakan tidak benar. Tapi soal kebenaran yang absolut, kebenaran yang pasti, itu bukan realita dunia. Yang bilang ini Tuhan. Maka Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi kebenaran yang absolut, kebenaran yang pasti, kebenaran yang sempurna, itu adalah Tuhan Yesus dan firman-Nya. Makanya kita dicari, kita disuruh mencari kebenarannya. Amin. Jadi sebenarnya menurut manusia bisa saja realita dunia kebenaran. Bagi yang belum tahu kebenaran yang absolut tadi, kebenaran yang pasti. Tapi bagi orang yang percaya sudah tahu firman, firmanlah kebenaran satu-satunya, tidak ada yang lain. Kata Tuhan apa? 1 Petrus 2:24. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Kata dokter bilang, menurut penelitian kami, menurut semua prosedur dan segala sesuatu kami lihat di darah, di ini semua perkembangan virus kanker itu sudah begitu ganas, sudah sampai ke sini, bahkan bisa ditunjukkan foto-fotonya dan bukti yang lain. Tetapi realita dunia bagi kita yang percaya Yesus itu bukan kebenaran, walaupun bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi kebenaran yang absolut adalah firman. Kata dokter, kalau divonis seperti ini, kata Tuhan, oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Nah, makanya kita disuruh hidup oleh iman. Sehingga di dalam realitanya Tuhan, semuanya mungkin. Maka dikatakan Tuhan kepada kita, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Ayo sekarang kira-kira yang kamu alami realita dunia atau realitanya Tuhan? Nah, contoh yang paling sederhana lagi, tapi banyak orang gak mengerti. Tapi sebenarnya mereka hanya mengerti realita dunia karena belum tahu kebenaran mungkin. Banyak orang bilang sumber hidup adalah apa? Kalau orang dunia bilang pekerjaan, mata pencarian, ladang, bisnis, atau uang, atau sesuatu yang di dunia ini memberi dia kehidupan jasmani. Tapi kebenaran bukan, sumber hidup adalah Tuhan. Sebab tanpa itu ada pun Tuhan bisa bikin kita hidup. Itu artinya mau realita dunia bagaimanapun, kebenarannya Tuhanlah sumber hidup. Bagi kita pekerjaan itu hanya sarana, alat, fasilitas untuk mendapatkan berkat-berkat tersebut. Makanya Tuhan bilang berkat ditaruh di atas kepala orang, bukan di kelapa sawit. Ini agak susah ya mikirin ya. Makanya pikiran yang dari roh, pikiran yang dari daging itu berbeda. Pikiran dari daging itulah realiti dunia yang ditangkap oleh panca indera kita, yang ditangkap oleh pikiran kita, yang bisa diolah oleh pikiran secara akal logika. Tapi Tuhan bilang jangan hidup menurut pikiran, tapi berubahlah pikiranmu sampai pikiranmu tahu kehendak Allah, mana yang baik, berkenan, yang sempurna. Tapi hiduplah mengandalkan Tuhan, hiduplah oleh roh, hiduplah oleh iman. Dan orang benar hidup oleh
Iman itu bukan berdasarkan realita dunia, bukan berdasarkan pengetahuan, bukan berdasarkan apa yang kita lihat dan kita mengerti secara logika, tapi iman itu adalah firman Tuhan dasarnya. Bukti dari iman adalah firman. Haleluya. Bukti dari apa yang dikatakan dokter ada fakta-fakta. Bagi kita faktanya adalah firman, kalau kita percaya. Tapi kalau kita nggak tahu firman Tuhan, ya pasti kita akan hidup menurut fakta dunia. Makanya sebenarnya kalau orang yang mengerti firman jauh lebih cerdas. Alkitab bilang orang mendengar firman dan melakukannya adalah orang yang bijaksana. Orang bijaksana itu lebih hebat daripada orang pintar. Orang bijaksana ini adalah orang pintar yang bisa mengaplikasikan, mempraktekkan kepintarannya menjadi realita. Itu orang bijaksana. Karena banyak orang yang pintar secara matematika, secara ilmu pengetahuan, tetapi dalam mengaplikasikan, menerapkan di dalam hidup sehari-harinya dia tidak mampu. Jadi kalau orang bijaksana itu udah pintar, tapi dia bisa mampu mengerjakan, menghasilkan apa yang ada di dalam pikirannya. Itu bijaksana. Misalnya ada persoalan dihadapi orang bijaksana, bisa dia menang, bisa dia mencari solusi dan keluar dari masalah itu. Itu orang bijaksana. Nah, untuk menjadi orang bijaksana, kata Alkitab, dimulai dari mendengar firman. Apa? Jadi semua kalau mau jadi pintar, bijaksana, berhikmat, dimulai dari mendengar. Kalau mendengar gagal, maka tidak akan bisa menjadi orang yang pintar atau orang bijaksana. Di sekolah aja pun, katakanlah IQ-nya 150, dari itu. Di Indonesia paling tinggi 100 IQ. Ya kan? 150 udah hebat, IQ-nya luar biasa. Tapi tidak mendengar guru mengajar, maka dia tidak akan menjadi orang pintar. Dan ada orang sudah tahu segala ilmu pengetahuan, tapi bukan orang bijaksana. Maka ilmu pengetahuan itu hanya teori, tidak bisa diaplikasikan menjadi kenyataan dalam hidup. Makanya ada orang tamat SMP tapi kebijaksanaan, kepintarannya, keahliannya sudah sama dengan dokter. Lalu universitas memberi dia gelar doktor honoris causa. Kenapa? Karena apa yang dikerjakan seorang dokter, mampu dikerjakan seorang dokter dalam kehidupan, itu bisa dilakukan yang tamat SMP. Maka dianugerahkan dia gelar dokter tanpa duduk di bangku sekolah. Itulah disebut dokter honoris causa. Jadi saudara bisa jadi dokter walaupun tamat SMP. Kalau saudara bisa menerapkan ilmu seorang S3 dokter menjadi kenyataan, tapi belum tentu dokter bisa mengaplikasikan teori ilmu pengetahuan menjadi kenyataan. Nah, demikian juga di mana rahasia ini supaya kita menjadi bijaksana? Jadi beda pintar dengan bijaksana ya. Nah, saya mau kita semua orang bijaksana. Ada masalah, kepintaran kita bisa menyelesaikan masalah itu. Lalu kita keluar sebagai pemenang, bahkan lebih pemenang. Nah, menjadi bijaksana modalnya, caranya dua: mendengar firman dan melakukannya. Jadi untuk menjadi bijaksana, menjadi orang pintar atau berhasil, maka dia pertama harus lolos dulu mendengar. Di sekolah juga kalau saudara lambat mendengar, tidak mendengar dengan baik, saudara nggak akan bisa pintar. Apalagi menurut saudara matematika, fisika, kimia itu sulit, tak mendengar pula, udahlah, konten nol lah Pak. Jadi kepintaran dimulai dari mendengar. Orang muda supaya kau jadi orang pintar, belajar mendengar. Amin. Nah, Alkitab mengajar di di Amsal pasal 4
Kita sudah pernah belajar. Ya dikatakan, perhatikanlah perkataan. Iya kan? Jangan menjauh dari matamu, sedengkan telingamu. Lalu yang kau dengar itu simpan di hatimu. Dan itu menjadi kehidupan kesembuhan. Katanya ya. Di Ulangan 28 dimulai, sebelum kita diberkati, sebelum kita terus bertumbuh, naik bukan turun jadi kepala, bukan ekor dan sebagainya. Dimulai dari Ulangan 28 ayat 1. Jikalau kau sekarang mendengar suara Tuhan baik-baik. Amin. Mendengar baik-baik. Ya. Dan melakukannya dengan setia. Maka kuangkat kau di atas segala bangsa. Maka segala berkat ini akan menjadi bagianmu. Dan kau akan naik tidak pernah turun. Dan sebagainya. Jadi untuk menjadi orang bijaksana, menjadi orang berhasil, mulai dari mendengar baik-baik. Karena banyak orang tidak mendengar dengan baik. Haleluya. Harus mendengar. Kalau kurang bisa mendengar, bikin alat bantu. Taruh di kuping. Ada kan alat bantu kan? Iya. Jadi kalau enggak, kita enggak bisa belajar. Ya. Mendengar. Ya. Lalu kalau sudah mendengar dengan baik akan mengerti. Kalau sudah mengerti, maka mudah melakukannya. Jangan suruh orang melakukan yang dia tidak mengerti. Itu mustahil, tidak akan mungkin. Kalaupun dia lakukan pasti gagal. Tidak mengerti main keyboard, saya suruh minggu depan main keyboard, hancur. Dia pun stres, orang yang mendengarnya pun susah. Tapi suruhlah orang yang pandai, apalagi ahli. Wah, apalagi dia memberi hati untuk melayani. Oh, sukacita dia. Haleluya. Maka untuk bisa melakukan kita harus mengerti dulu, karena mustahil kita bisa melakukan yang tidak kita mengerti. Saudara, saya suruh main keyboard menggantikan si Jopit minggu depan. Misalnya saya suruh si Loli mana? Stres dia selama ibadah. Enggak menikmati ibadah, stres. Dan ibadah kacau. Lebih bagus jangan dia. Karena dia nggak ngerti. Tapi kalau dia pandai, ibadah lebih indah, lebih semangat. Amin. Demikian juga saudara. Kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau kita sudah mengerti, kita akan bisa melakukan. Kita akan berhasil melakukan. Begitu juga kalau kita mau hidup dalam pola kerajaan Allah, kita harus tahu dulu kayak mana caranya hidupnya. Karena kita selalu selama ini mulai kecil selalu belajar dengan pola dunia. Iya kan? Sampai-sampai apa yang diajarkan pun kita nggak nyelam kalau itu salah. Contoh, ya, saya baru sadari ada juga nyanyi-nyanyi yang salah diajarkan di sekolah-sekolah. Nyanyinya burung kutilang. Ya, burung kutilang itu nyanyinya katanya trilili. Kenyataannya burung kutilang nggak pernah bisa nyanyi trilili. Tapi itulah yang diajarkan. Nah, jadi kalau kita nggak menyimak, kita nyanyi aja karena nadanya enak kan? Dia bilang ajarin burung kutilang bernyanyi trilili lili lili lili. Sepanjang zaman, mulai zaman Adam sampai akhir zaman tidak akan ada burung kutilang nyanyinya trilili. Nah, itulah kan. Nah, walaupun nyanyinya itu enak dinyanyikan waktu di sekolah di SD ya. Jadi maka kita harus cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Sebenarnya hidup dalam pola kerajaan Allah, hidup dalam pola Allah, hidup dalam roh sama itu artinya. Hidup oleh iman sama itu artinya. Seperti apa? Itu harus belajar.
Nah, belajar itu mulai dari mendengar. Kalau kita mendengar dengan baik, kita akan mengerti. Kalau kita sudah mengerti apa yang kita dengar, tidak sulit melakukannya, tinggal melatih sehingga kita menjadi ahli, menjadi orang yang profesional. Allah bisa karena dia. Makanya ada orang pemain piano, gak usah dilihat, itu matanya, bisa dia main piano. Bahkan terbalik dia, ini pianonya, terbalik dia main. Saudara nggak ngerti, bikin pun mata melotot tidak akan bisa itu. Haleluya. Makanya sebenarnya maaf, banyak kali setelah saya mulai belajar dalam Tuhan ini, banyak kali manusia ini bodoh dalam kehidupan, walaupun pintar dalam ilmu pengetahuan. Ya bodoh. Yang akhirnya, ya, si Charles Darwin yang menemukan teori evolusi yang mengatakan bahwa terjadi evolusi dari monyet menjadi manusia. Dan dia bapak biologi, dia seorang dosen, dia seorang profesor, dunia mengaguminya. Terakhir dia bertobat minta ampun sama Tuhan setelah membaca kitab Mazmur. Dia temukan Alkitab bilang bukan keturunan monyet, tapi keturunan Allah. Karena Adam itu di Alkitab dibilang adalah anak Allah. Haleluya. Karena monyet diciptakan sebelum manusia diciptakan. Semua ciptaan hari pertama ke-6 termasuk binatang buas dan sebagainya, termasuk monyet, itu diciptakan sebelum Adam diciptakan. Jadi bukan monyet berevolusi jadi manusia, ya kan? Pithecanthropus, Erectus, spesies dan semuanya itu. Wah, awak dulu di biologi bangga kali belajar itu kan? Setelah tahu firman, ya juga. Nah buktinya bahwa manusia diciptakan menurut gambar rupa Allah, dan manusia itu diciptakan detik-detik terakhir hari ke-6 setelah diciptakan segala sesuatu termasuk binatang. Monyet diciptakan lebih dulu baru terakhir manusia. Jadi manusia itu gak ada hubungan dengan monyet, walaupun manusia itu mirip dengan monyet. Mirip maksudnya gak sama kan? Ada dulu. Iya. Jadi itu faktanya. Yang kedua, jauh kali beda. Tingkat IQ-nya monyet dengan tingkat IQ manusia itu jauh kali beda. Ya, di penciptaan pun beda. Dan monyet itu tidak punya spirit, tidak punya roh. Makanya monyet gak pernah berdoa, gak pernah kebaktian. Ya kan? Dan dia tidak pernah mengaku dosa, walaupun dia mencuri pisang pertama. Dipikirnya itu punya sang pencipta semua, makanya kan. Iya. Jadi makanya Tuhan juga nggak ada ayat-ayat khusus untuk monyet. Ya, nggak ada. Kurasa monyet kalaupun mencuri dia nggak masuk neraka dia, karena nggak ada perintah Tuhan sama dia. Perintah Tuhan seluruh perintah itu hanya kepada manusia. Jadi dari situ aja sudah terpatahkan ilmu pengetahuan yang ditemukan oleh Charles Darwin. Makanya firman-nya bikin kita jadi pintar. Haleluya. Bijaksana. Nah, oleh sebab itu, saudara, untuk menjadi orang bijaksana, untuk orang yang bisa berhasil, mulai dari apa tadi? Mendengar, jangan asal mendengar, tapi mendengar, praktekkan. Hei anak sekolah, mendengar dengan baik. Jangan guru mengajar, apa memperhatikan. Nyamuk lewat, nyamuk yang ketepuk. Lalat lewat, lalat yang perhatikan. Cecak ada, cecak perhatikan. Ini tuh nggak mendengar dengan baik. Ya. Lalu kalau sudah mendengar tadi, sudah mengerti, melakukannya tidak sulit. Hanya tinggal berlatih saja. Sampai bisa, sampai menjadi kebiasaan, sampai menjadi refleks, sampai menjadi profesional. Kayaknya ada orang main keyboard, gak usah dilihat di sini.
ditutup pun matanya dia bisa naik. Makanya ada orang buta dia bisa main keyboard kan? Ada kan orang buta bisa main keyboard. Kita nggak buta karena nggak ngerti, nggak bisa juga. Bukan soal buta atau tidak buta, ini soal dia sudah mengerti. Tentu dia itu belajar. Ada bakat, ada kepintaran, tapi dia belajar. Pasti ada yang mengajari dia. Dia bilang, walaupun dia nggak bisa mendengar, ini, coba picit ini. Makanya sampai orang buta pun bisa membaca, ya kan? Tentu diajari. Dia hanya mengandalkan telinga mendengar dengan pikiran yang terus jalan. Tidak bisa. Nah, jadi supaya kita menjadi orang pintar bijaksana dalam kehidupan ini, jangan bodoh dalam kehidupan ini, belajar mendengar baik-baik firman Tuhan. Amin. Lalu mendengar baik-baik juga apa yang penting, apa yang baik, yang berguna di muka bumi. Yang tidak baik tak usah pelajari. Amin. Nah, jadi kalau sudah mengerti, bisa melakukannya. Makin mengerti, makin mantap melakukannya, makin berkualitas. Begitulah cara kita di dalam belajar kerajaan Allah. Maka untuk itu bahkan dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya itu ditambahkan kepadamu. Haleluya. Cari dulu sampai mengerti, sampai tahu, lalu hidup di dalamnya. Hidup dengan pola kerajaan Allah, hidup menurut roh, hidup oleh iman, hidup dalam dimensinya Tuhan. Bukan hidup menurut realita dunia. Dan kalau dalam kerajaan Allah tidak ada kemerosotan, yang ada dalam peningkatan, pertambahan, berlipat gandaan. Yuda 28 dicatat, ketika kita mendengar baik-baik suara Tuhan melakukan setia, engkau tetap naik, tidak turun. Amin. Itu realitas Tuhan. Kalau di dunia nggak ada itu ilmu kayak gitu. Di dunia adalah falsafahnya begini, hidup di dunia ini berputar seperti roda berdadi. Itu di dunia. Memang itulah realita dunia. Kalau dia miskin, ada kemungkinan dia nanti jadi kaya. Tapi kapan nggak tahu. Kalau dia di bawah, dia masih berharap satu kemungkinan dia bisa nanti di atas. Kalau sudah di atas, dia takut karena suatu ketika dia akan turun ke bawah. Karena berputar. Bung, dunia ini berputar. Itulah realita dunia. Makanya ada orang lagi hebat-hebatnya, lagi suksesnya, lagi cantik-cantiknya, lagi gantengnya, lagi topnya, lagi berhasilnya, lagi kaya-kayanya, lagi berkuasanya, hebat dia, sombong dia, mantap dia. Ketika dia sudah pensiun, ketika dia sudah tua, dia di bawah. Dia merasa dirinya sudah sampah, tak ada guna. Nah, tapi kalau di dalam Tuhan tidak. Jalan orang benar semakin terang sampai makanya kita nyanyi semua baik itu realita Tuhan. Nah, ketika kau menyanyikan lagu-lagu rohani, pikirkan, renungkan. Semua lagu-lagu rohani itu tentang realita Tuhan yang kita lantunkan dengan pengakuan iman, dan itu akan menjadi realita kita ketika kita bergerak di dalam Tuhan. Amin. Nah, kamu untuk tahu itu cari dahulu. Alkitab dalam bahasa Inggris bilang dipakai bahasa yang terutama. First, cari dahulu yang pertama, yang terutama. Mulai dari itu dulu. Bahkan itu yang terpenting. Sampai-sampai Tuhan bilang dalam Matius 6, Yesus sedang mengajar tentang banyak orang khawatir. Dan dia sedang menegur orang percaya, jangan khawatir. Dan diingatkan, jangan kamu seperti orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah hanya mau mengejar apa yang dimakan, minum, pakai, tentang kebutuhan jasmani. Dan mereka akan coba belajar tentang realita dunia. Tetapi Tuhan bilang, cari dulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukan soal makanan, minum.
bukan soal apa fisik secara fisik. Kerajaan Allah soal kebenaran, soal kuasa kekuatan Allah, soal damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Itu dulu cari. Dan kebenarannya. Apa sih kerajaan Allah? Bagaimana hidup di dalamnya? Kebenaran itu apa sih? Realita yang di dalam Tuhan itu seperti apa? Dicarilah kebenaran, dicarilah firman, dicarilah Tuhan. Dan itu dimulai pertama kali, terpenting, terfokus, terutama. Cari dulu. Kalau sudah dapat, sudah mengerti, kita tahu hidup secara realitanya Tuhan. Jadi hidup kita tidak bergantung kepada situasi kondisi. Maka Tuhan menggambarkan kita dalam Mazmur 92, orang benar tumbuh seperti pohon korma. Orang yang tertanam di bait suci dan bertunas atau bertumbuh di pelataran Allah, hidupnya seperti pohon korma. Pohon korma itu tidak hidup menurut realita situasi kondisi. Maka di mana pohon tidak bisa tumbuh, dia bisa tumbuh. Karena dia tidak tergantung kepada hujan sungai. Maka pohon korma kehebatannya ada di akar. Akarnya bisa puluhan meter mencari mata air. Sementara yang kita lihat di atas permukaan tanah baru 1 meter pohonnya, tapi akarnya sudah puluhan. Dan kita bertanya bagaimana bisa hidup yang gak disiram orang, gak ada atak hujan, gak ada sungai. Dari mana bisa hidup dia? Dari mata air di dalam tanah di padang gurun yang ditemukan oleh akarnya yang tumbuh terus. Akar itu berbicara, ayo cari kerajaan Allah sampai ketemu. Kalau sudah ketemu, di padang gurun pun kita bisa tumbuh subur. Makanya di padang gurun, pohon korma itu bisa jadi banyak pohon. Bahkan membuat danau kecil. Bayangkan, di padang gurun bisa ada danau kecil yang namanya oasis. Oasis itu istilah danau di padang gurun. Sehingga nanti ada pohon-pohon lain, karena sudah ada air, pohon-pohon lain jadi ikut tumbuh di situ. Karena akarnya itu ibarat pipa, menyedot air itu sampai muncul danau kecil di padang gurun. Bukan karena ada hujan di sini. Nah, seperti itu digambarkan orang yang bertumbuh dalam Tuhan secara rohani, yang mencari dahulu kerajaan Allah, yang tertanam di bait Allah, yang bertunas di pelataran Allah. Maka dia seperti pohon korma, bahkan seperti tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras di Libanon adalah pohon yang terbesar, terbaik, tertua, terpanjang umurnya, dan memiliki khasiat yang luar biasa. Dan itu sekarang sudah langka, sedang dipugar itu di Timur Tengah. Kalau zaman Salomo diperintahkan untuk membangun bait suci, butuh kayu, cari pohon aras. Dan pohon aras itu pohon terbaik, dan itu dipakai menjadi peralatan membangun bait suci, bait Salomo. Nah, saudaraku, artinya anak-anak Tuhan yang hidup dalam pola kerajaan Allah, dia terbaik. Maka Salomo orang terpintar, Daud raja terhebat, ya kan? Abraham adalah orang yang memberkati sedunia. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel orang terpintar pada zaman. Daniel adalah orang yang lebih bijaksana dari semua pemuda pintar di dunia. Yusuf orang yang paling berhikmat pada zaman. Jadi kita itu makanya kuangkat kau di atas segala kau menjadi kepala bukan ekor. Jika kau baik-baik mendengar suara Tuhan Allah dan melakukannya dengan setia. Jadi ini dulu fokus. Saya pernah mengajarkan kepada 2 pemuda dulu jemaat kita di sini. Dia udah cari kerja ke Jakarta, ke Bandung, ke Batam, kemana-mana, gagal terus. Ada pekerjaan, dia mau pekerjaan apapun, ada pekerjaan, tapi pekerjaan itu membuat dia nggak mampu, pekerjaan itu membuat dia jadi sakit. Akhirnya dia keluar. Akhirnya dia pengangguran, akhirnya dia numpang di rumah abangnya di sini, lalu gereja di bawah abangnya di sini,
lalu sharing dengan kita. Lalu saya kasih, ya carilah berdoa lah. Oh, saya sudah berdoa, sudah cari pekerjaan Pak. Dapat gagal terus, dapat saya nggak mampu, dapat saya sakit atau kerja itu. Jadi bolak-balik begini saya. Sementara umur seperti ini. Jadi saya sudah lakukan semua Pak, nggak bisa lagi. Tiba-tiba Tuhan beri saya hidup. Oke? Kau nggak tahu lagi buat apa kan? Kau nggak bisa lakukan usaha apa lagi karena gagal terus sampai sekarang. Iya. Nah sekarang suruh kau melakukan ini. Matius 6:33. Cari dulu kerajaan Allah. Itu aja dulu. Maksudnya Pak, pokoknya kau fokus dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, bagaimana mendekat kepada Tuhan, berurusan dengan Tuhan, apa yang kau kerjakan berhubungan dengan Tuhan. Lalu saya suruh dia bagus instalasi listrik segala macam. Ya Pak, gak usah dulu pikirin karena kau bilang sudah melakukan segala sesuatu tapi gagal. Nah sekarang yang kau lakukan ini dulu. Gak usah dulu pikirkan yang lain. Ini dulu cari kerajaan Allah. Saya libatkan dia dengan hal-hal rohani, ibadah, semua yang berhubungan dengan gereja, yang berhubungan dengan membangun pelayanan. Saya suruh. Dan dia nyaman di situ, karena saya motivasi dia untuk melakukan dengan sungguh-sungguh. Setelah dia melakukannya, apa yang terjadi? Itu kerjaan yang datang sama dia, bukan dia yang melamar-lamar. Dan pendek cerita, sekarang dia sudah menciptakan pekerjaan sendiri. Dan dia sudah punya omset hampir di atas 500 juta. Haleluya. 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 Dan seperti itu. Jadi makanya kalau Anda khawatir karena ini masa depan, karena ini masih khawatir, maka Tuhan bilang, oke, stop, jangan khawatir. Berhenti, jangan khawatir. Jangan teruskan apa yang kau lakukan. Cari dulu kerajaan. Kau yang sedang mencari apa yang harus kumakan, minum, pakai, stop. Jangan dulu itu duluan. Nanti itu belakangan. Poin kedua, poin ketiga itu. Poin pertama apa? Jangan dibalik. Kita suka membalik firman seolah-olah kita lebih pintar dari Tuhan. Tuhan, tunggu beres dulu masalahku, baru aku cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan, tunggu beres dulu aku, baru aku melayani. Tuhan, tunggu ada uangku, baru bisa aku memberi persepuluhan. Selalu kita nego-nego dengan Tuhan. Tuhan bukan tempat negosiasi. Tuhan tempat kita datang berharap mengandalkan Tuhan. Dengar perintahnya, dan perintahnya sudah benar. Amin. Kau harus lakukan. Tapi belum bisa, berarti kau belum mengerti. Bagaimana kau bisa melakukan yang tidak kau mengerti? Kalau semuanya itu apanya semuanya itu? Semua yang kita butuhkan di dunia, yang akhirnya realita dari Tuhan nyata secara jasmani. Burung kupelihara, apalagi kamu. Dunia, jasmani. Dan kita nggak tahu tentang kerajaan Allah karena kita nggak mencari dulu kerajaan Allah. Dalam kehidupan kita bodoh. Khotbah kayak saya ini pun ada kadang-kadang gitu. Kali dia Tuhan Maha Kuasa, pilek aja nggak bisa disembuhkan. Jadi teori. Kerajaan Allah bukan teori. Ada kuasa yang menyelesaikan. Ada realita Tuhan yang terjadi. Amin. 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 Makanya jangan sok ambisi jadi pengkhotbah di depan ini. Maaf. Bagus, tidak salah banding kita, tapi kehidupan jelek. Kasih dilantunkan, khotbahkan kasih, tapi kebencian masih bersarang di hati. Ada gitu kan? Sampai nyanyi ya, suaranya merdu. Kasih pasti demam lembut, orang mendengar sedekah, nangis juga, tersentuh hatinya, tapi tak berubah hati. Kerajaan Allah bukan kata-kata, bukan teori, tapi realita Tuhan. Buktinya semua ditambahkan. Karena Tuhan mau pakai kita menjadi bukti realita Tuhan di muka bumi. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Secara roh tidak kelihatan, tapi lewat iman itu akan dibuktikan jadi kelihatan. Adakah pohon bisa tumbuh subur di padang gurun? Orang yang nggak tahu, mana ada? Ada pohon-pohon.
Dan itu dipakai Tuhan menjadi contoh, menggambarkan bagaimana orang hidup dalam Tuhan, hidup dalam realita Tuhan, hidup oleh iman, hidup oleh roh, hidup dalam dimensi Tuhan. Dan untuk bisa ini, cari dulu kerajaan Allah. Bukan Tuhan bilang, aku tahu kamu membutuhkan itu. Aku ciptakan kau perut, dan kau ciptakan punya perut, berarti kau bisa lapar. Aku tahu itu, masa ciptakan kita tidak tahu dia. Kau punya tubuh, kalau nggak punya baju dingin, jelek, maka aku tahu kau butuh itu. Kau butuh rumah, kau butuh, aku tahu. Rambut di kepala maupun, aku tahu jumlahnya. Satu jatuh pun, aku tahu kapan jatuh. Jadi jangan pala bilang, Tuhan apakah kau tahu? Tahu dia. Kita aja yang nggak kenal Tuhan. Maka dia maha tahu. Makanya waktu kau bikin dosa di kamar, dosa di mana pun, dia tahu. Kita aja nggak sadar kan? Gak ada dilihat orang kok, kita bilang nggak tahu orang kok, kita bilang tahu dia. Apalagi Yesus di hatimu, dia ada di kamar kau, dia ada di situ di hatimu. Bahkan hatimu pun dia tahu. Makanya jangan lakukan dosa di tempat sembunyi seolah nggak ada orang yang kau lakukan. Enggak, Tuhan ada di situ melihat kau. Dan kalau kita sampai pada kesadaran ini, itulah namanya takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan pasti berhasil. Banyak orang mengasihi Tuhan tapi tidak takut akan Tuhan. Apakah kau mengasihi Tuhan? Mengasihi Tuhan, tapi takut akan Tuhan enggak. Nah, kita mau sampai takut akan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bisakah orang-orang kerajaan membuktikan? Bisa. Iman itu bukti dari yang tidak kelihatan. Iman itu membuat yang tidak kelihatan secara roh, secara firman menjadi realita dalam kehidupan di dunia. Itulah makanya dibilang, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi. Surga belum kita lihat, tapi di bumi terjadi seperti di surga. Itulah disebut kita menjadi bukti, menjadi saksi. Saksi itu mengalami, melihat kejadian itu. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Cari dulu kerajaan Allah. Jadi nggak perlu kita ke kantor, perlu. Nggak perlu nanam cabai lagi, perlu. Nggak perlu sekolah, perlu. Bukan masalah tidak sekolah, tidak kerja, tidak ini. Masalahnya itu duluan nomor satu. Yang lain nanti mengikut, ditambahkan. Tadi si anak muda yang 2 orang itu yang saya suruh karena dia mengaku sudah kulakukan semua Pak, nggak bisa lagi, nggak tahu lagi apa yang buat. Oke, sekarang aku kasih tahu, ini dulu lakukan. Nanti ditambahkan Tuhan itu. Saya bimbing dia, akhirnya dia melakukannya jadi. Haleluya. Haleluya. Jadi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, hidup dalam pola itu, lalu jodoh mendatang, ditambahkan, lalu usahamu sukses, lalu pekerjaanmu datang, apalagi uangmu datang, kesehatanmu datang, semua datang. Benar enggak? Saya dulu menjadi anak Tuhan itu sudah minus kehidupan, bukan nol lagi, minus. Nggak ada lagi, udah rusak semua. Jadi saya start ikut Tuhan dari minus, bukan dari nol. Lalu saya cari kerajaan Allah. Saya fokus, saya nggak tahu lagi. Saya nggak punya keahlian, pengetahuan, mau cari kerja saya nggak punya keahlian, nggak punya ilmu. Jadi saya nggak tahu. Udah, cari kerajaan Allah. Uruslah urusan yang bisa kau lakukan, yang tidak bisa untuk urusan Tuhan. Ini yang tak bisa kita urusi, yang bisa kita lupakan. Lakukan bagianmu, jangan lakukan bagian Tuhan. Amin. Bagianmu mengampuni, bagian Tuhan menghakimi orang yang menyakitimu. Ini terbalik. Kau menghakimi, padahal itu bagian Tuhan, ya kan? Jadi bagian kita apa yang dulu kita cari? Apa? Kerajaan
Pokoknya ini dulu. Yang lain nomor 2, nomor 3. Dan Tuhan akan tambahkan yang lain. Amin. Ayo. Supaya kita nampak engkau tetap naik tidak turun. Ada progres. Sibuk dulu dengan mencari kerajaan Allah. Bukan maksudnya mentang-mentang udah cari kerajaan Allah, ibu gak sekolah lagi, mengajar lagi. Bukan itu maksud saya. Jangan salah tafsir. Kadang-kadang orang bisa salah tafsir kan. Udah cari kerajaan Allah ke gereja terus gak usah sekolah lagi. Cari kerajaan Allah gak usah bantu orang tua lagi di rumah, kata orang muda. Karena cari kerajaan Allah dulu. Enggak itu maksud saya. Ini masalah tingkat prioritas. Katakan tingkat prioritas. Mana yang duluan? Apa duluan? Lalu yang lain nanti Tuhan akan tambahkan. Berkatmu akan tambah, imanmu akan tambah, pekerjaanmu akan dapat, semua dapat. Segampang itu bagi Tuhan, segampang itu. Masa kita percaya? Kita aja yang bikin sulit. Makanya Tuhan bilang di dalam Yesaya 59, tangan Tuhan tidak kurang panjang menyelamatkan, telinganya tidak kurang tajam mendengar, tapi yang merupakan pemisah penghalang itulah kesalahan dosa. Kesalahan kita tidak percaya, masih kuat, tidak mencari dulu kerajaan Allah. Posisi kita di posisi yang salah, sehingga kita nggak melihat Tuhan. Maka mulai hari ini Tuhan suruh saya menyampaikan. Tadi khotbah saya bukan mau ini. Suruh kita cari dulu kerajaan Allah. Ditambahkan nanti. Kau sudah divonis dokter tidak bisa sembuh lagi, kau akan sembuh. Amin. Sudah dibilang gak jelas masa depanmu, nanti Tuhan kasih. Apapun itu, sehingga kau hidup dalam Tuhan itu berkelimpah, bukan berkekurangan, karena dia sumber. Mana ada orang kekurangan kalau sudah tinggal pada sumber? Maka Tuhanlah sumber. Nah, untuk bisa tinggal dalam sumbernya, posisikan dirimu dekat sumber. Bagaimana caranya? Cari kerajaan Allah. Apa itu maksudnya? Cari firman, cari Yesus. Di mana tempatnya? Tempat ibadah, di gereja, di habruta. Baca Alkitab, renungkan. Lalu yang lain ditambahkan. Jadi ini dulu, baru pekerjaanmu, baru yang lain. Amin. Kau akan lihat, semuanya itu ditambahkan. Kau akan lebih dari burung dipelihara Tuhan. Kau lebih dari bunga bakung yang indah itu didandani. Pokoknya Tuhan datang ingin memberi kau hidupnya dan hidup dalam segala kelimpahan. Karena Tuhan berbahagia kalau kau berbahagia. Jangan saudara pikir kalau kau susah Tuhan bahagia, enggak. Makanya kita bilang, kalau kita gembira karena Tuhan, maka Tuhan pun ikut gembira karena kita. Persis seperti seorang orang tua, lihat anaknya sakit-sakit, aduh. Gak ada orang tua yang normal maksud saya. Ya, orang tua anaknya udah panas, demam, udah gigit-gigit, udah biru, bibirnya kena stek, kata dia, gak apa-apa nak, gak apa-apa, tak tawa dia, masih main TikTok dia. Anaknya udah gigit, itu memang udah harus dibawa ke rumah sakit. Saya yakin begitu anaknya sakit, udah, aduh, gimana ini susah ya. Apalagi Tuhan yang mengasihi kita dengan luar biasa. Jangan saudara pikir kalau kau susah hidupnya kalah Tuhan senang. Yes, mantap, mampus kau sih. Sedih dia. Maka caranya bikin Tuhan senang, hidupmu harus senang. Amin. Maka waktu senang Tuhan bilang, gini caranya. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman. Apa? Coba bayangkan, sederhana kali ajarannya. Hanya mendengar melakukan udah bisa bahagia. Karena orang yang mendengar melakukan, dia hidup dalam realita Tuhan. Di realita Tuhan seperti surga. Surga itu ada nggak tangis besar? Ada penyakit? Ada gosip?
Ada sakit hati? Ada suntuk? Ada stres? Ada asam urat? Ada miskin? Yang ada apa? Lu kenapa nggak cari kerajaan Allah? Nah, itulah kita ini. Saya start tahun 83 cari kerajaan Allah. Sampai bapak saya bilang, sudah gila dia. Biarlah gila karena Tuhan, asal jangan gila karena setan. Gila-gilaan betul. Lalu Tuhan mulai menarik saya. Haleluya. Jadi saya nomor 1 dari anak bapak saya 7, peringkat 1. Secara rohani, secara materi, secara iman, secara semuanya saya nomor 1. Padahal saya anak nomor 2. Haleluya. Bukan siapa kamu, apa kelemahanmu, bukan itu dicari. Dia melihat hatimu, apakah kau cenderung mencari kerajaan Allah atau tidak. Kalau iya, Roh Kudus akan membantumu sampai kau mengalami realita Tuhan. Coba perhatikan realita dunia. Dunia bilang itu nggak bisa kita sangkal, jangan sangkal itu. Karena orang hidup dengan realita dunia atau realitanya Tuhan. Kalau realita dunia, makin tua itu makin lemah. Secara fisik, itulah realita. Karena dia hanya hidup secara fisik. Nah, dia nggak pernah tahu hidup secara roh. Ya, ada istilah orang Batak, lam tua lam pepeng. Artinya kembali mencium. Tadinya 1,70 meter dan tua nanti 1,30 meter ya tingginya. Dan kembali seperti anak kecil. Iya kan, giginya nggak ada, ngomong semua. Iya kan, otaknya nggak bekerja normal lagi. Marah-marah dia. Belum ada kau kasih aku makan. Hebat kali kamu semua. Durhaka kamu. Datang ke rumahnya. Baru 1 jam yang lalu. Aman dikasih makan. Tidak. Makan apa? Ada di Facebook itu. Si maju baru. Di video kan pula. Iya juga ya. Karena sudah tua, sudah lemah. Tidak ada aku makan. Apa buktinya aku makan? Pakai ikan, pakai sayur. Mana ada pakai ikan? Mana ada bertengkar orang ini? Padahal sebenarnya dia udah makan. Jadi kelakuannya sudah seperti anak kecil. Itu realita dunia, kita nggak bisa sangkal dan itu bisa kita lihat dengan orang. Tapi ketika kita masuk dalam realita Tuhan, orang ditanam di bait Allah, bertumbuh di pelataran Allah sampai tua gemuk segar berbuah terus. Itu sudah saya dahulukan kan? Jadi kita nggak hidup dibatasi oleh secara jasmani lagi. Kita hidup dalam realita Tuhan. Itu makanya kita belajar ini. Bukan kita disuruh menghayal. Hidup di dunia maya. Ngeri dunia maya. Mukanya jelek aslinya bisa dibuat jadi cantik, diposting di Facebook. Cantik kali dia. Aslinya hati-hati. Dunia maya ini ngeri-ngeri sedap itu. Dunia tiba-tiba itu. Dunia nyata ini. Amin. Haleluya. Jadi yang penting apa tadi? Itu dulu ya. Lalu yang lain. Berarti kalau mencari kerajaan Allah, salah satu sarananya ibadah. Bukan ibadah atau ke pesta? Ibadah dulu baru jualan. Amin. Pokoknya duluan ibadah. Amin. Ngapain pokoknya ibadah? Cari firman, cari kerajaan Allah. Itu ya. Ya kalau hanya ibadah hanya sekedar ngabisin waktu ya. Nah, itu juga ibadah ya. Amin. Jelas? Cari. Nanti kesehatanmu ditambah. Kalau perlu dibilang dokter kau sakit asam urat, udah wajar bagi orang tua gitu. Cari kerajaan Allah, ditambahkan nanti. Kau jadi sembuh. Tambahkan. Kan tambah itu, meningkat namanya kan. Tadinya sakit, setelah mencari kerajaan Allah jadi sehat. Kan tambah kan. Tadinya banyak utang,
setelah cari kerajaan Allah, lunas utang. Kan bertambah kan? Dan terus cari kerajaan Allah, akhirnya bisa mengutangkan. Dan tambah lagi kan? Itu maksudnya tambah. Bukan kurang. Bukan tambah maksud saya. Itu namanya. Haleluya. Mau bertambah? Cari dulu. Semua tambah. Saya mau kita mengakhiri tahun ini dengan hal ini. Tambah. Makanya saya sering bilang, mari kita kan nanti sama-sama kan saling melihat nanti kan akan terbukti nanti apakah kita bertambah atau tidak. Tapi dalam pola kerajaan Allah tidak ada kemerosokan. Di surga itu ada pohon tapi nggak ada pembusukan. Karena di sana nggak ada kematian, nggak ada kemerosokan. Ya, pernah cerita orang yang pernah dibawa ke surga, ada pohon tapi nggak pernah ada pembusukan, gugur daunnya lebih busuk nggak ada. Nah di sana ada kekal kesempurnaan. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, ambil duluan ini dulu, baru yang lain nanti ditambahkan. Kau bekerja, Tuhan tambahkan berkah. Kau jualan, Tuhan tambahkan. Kau belajar, Tuhan tambahkan hikmah. Kau sakit, Tuhan tambahkan kesehatan. Semua ditambahkan. Menyusul itu. Pekerjaan, uang, kesuksesan, jodoh, semua nanti menyusul itu. Karir menyusul. Asal setia kerajaan Allah. Amin. Amin. Mari kita berdoa.